tahun, 19 tahun lah udah semester 4. Karena dia tahun ini berhenti. Pindah. Gimana Maya? Sehat? Sehat aja. Pelan-pelan aja Maya, santai. Slow aja. Berarti hari ada Agendanya hari ini apa aja nih Bang? Klarifikasi terkait RP kita. Ada salah satu selebgram. Berarti hari ini Maya sama Bang Rizma jadi saksi atau gimana nih Bang? Maya aja, Maya yang aja? berikan keterangan aja. Nah, yang dibutuhkan Polres. Oh, Maya kan paling capek ya? Kenapa? Capek Maya. Karena dia kan belum terbiasa dan nggak biasa. Jadi deg-degan katanya. Pak Dodi hari ini nggak ikut datang. Enggak. Kita cari Pak Dodi dulu. Karena kalau Pak Dodi udahan kemarin Ya, ya. udah. Tapi nggak ngedampingin gitu, nggak niat ngedampingin. Enggak, sama Pak Jamal ya. Oh, Pak Jamal. lawyer udah ada. Bisa aja. Sama Pak Jamal. Berapa lama Bang pemeriksaan Bang? Ya, Berapa lama pemeriksaan? biasanya ya sejam. Ya tergantung. Belum agak sekarang ya. Terima kasih. Oke. Ayo. 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 Mari. Kami juga terima kasih kepada penyidik yang profesional, yang sangat baik sekali. Kurang lebih tadi 2 jam pemeriksaan atau pemberian keterangan oleh Mbak Mayang. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Ini mungkin beberapa pertanyaan, Bang. Ada 22 pertanyaan. Tentang apa aja Bang? Nah, terkait apakah Mbak Mayang mengenal yang bersangkutan atau tidak, kemudian apa motivasinya, lalu apa yang Mbak Mayang rasakan, terus apa yang dirugikan, kemudian bagaimana teman-teman di sekolah dan masyarakat lainnya menerima atau bersikap terhadap Mbak Mayang sendiri selama ini, dan itu semua telah dijawab dengan baik, dengan tegas oleh Mbak Mayang sebagaimana pertanyaan dari penyidik. Emang selama ini dibully atau seperti apa Bang akibat itu Bang? Iya, saya kira kita semua juga tahu bahwa karena saudara Awi itu followersnya juga banyak, jutaan bahkan, sehingga tentu dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan itu telah ditonton oleh jutaan orang, dan itu sangat tidak baik untuk sebuah edukasi teristimewa terhadap anak-anak, terhadap remaja, bahkan juga masa depan anak-anak bangsa Indonesia juga. Apalagi klien kami Mbak Mayang ini sendiri kan umurnya masih umur remaja lah, masih menduduki bangku
SMA, sekolah SMA atau SMU. Nah itu tentu bukan sebuah pendidikan yang baik, bahwa kita menghargai setiap kreasi dan inovasi dari siapapun juga dia. Mau dia itu YouTubers, mau dia itu selebgram, mau dia itu artis, siapapun itu. Tapi yang pasti ada hal yang tidak boleh dilupakan adalah juga menjaga harkat dan martabat serta nama baik daripada orang-orang yang selama ini menjadi tujuan daripada dugaan bullying itu sendiri. Nah itu yang menurut kami sangat tidak bagus dalam membangun psikologi dari anak-anak dan remaja kita. Karena Indonesia ini mestinya harus menjadi sebuah negara yang bangkit, maju bersama, tapi tentu dengan menjaga etika, harkat dan martabat antar sesama anak bangsa itu sendiri. Mayang gimana tadi jadi saksi? Aku nggak mau banyak Nah, ngomong, Mayang aku ngomong cuma- sedikit. Aku cuma bilang berterima kasih aja ke Kes turunan kes. dan khususnya ke polisi ini ya, kepolisian Jakarta Pusat. Selebihnya ya dan teman-teman media, selebihnya aku serahin ke Om Jamal. Dan yang dirasakan seperti apa sih Ibu sama yang dari pencemaran nama baik ini? Ya aku merasa apa ya, Terganggu lah. merasa nggak enak aja, nggak enak aja. Terganggu psikologi. Mayang mungkin kata-kata atau bulan apa sih Mayang yang paling parah yang kamu dapatkan Mayang? Ya, Kata-kata atau bulan apa sih yang paling parah yang pernah kamu dapatkan? Ada yang paling Ya, menyakitkan banyak lah. banyak banyak sih, nggak bisa aku sebutin satu-satu intinya banyak. Banyak lah, sangat banyak sekali. banyak banget. Untuk terlapor sendiri belum pernah ada itikat baik untuk kita. Belum, kami sudah mensomasi yang bersangkutan 3 kali. Tapi hingga saat ini belum ada komunikasi dalam bentuk apapun. Apakah membalas somasi maupun juga telepon atau bertemu, sama sekali tidak ada itikat baik. Bahkan justru kami menonton di beberapa tayangan di TikToknya, yang bersangkutan justru menantang untuk kami melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya sebagai warga negara yang baik, ya tentu langkah-langkah itu yang kami lakukan dalam rangka meluruskan apa yang mungkin bagi saudara AW itu adalah sesuatu yang mungkin mengganggu kehidupannya. Nah kemarin katanya udah sempat ada komunikasi ya sama Tante Irma, lawyernya sendiri. Komunikasi nggak ada sih, cuman memang ada lawyernya, ada yang dibahas. Aku mengirimkan beberapa video yang aku pertanyakan. Itu aja. Bang, untuk Pak Dodi kok nggak hadir Bang? Ya beliau punya pekerjaan dan punya urusan lain sehingga beliau belum sempat hadir sama-sama. Mayang nggak minta ditemenin Dedi tadi. Nah, tapi tadi aku udah ngomong sama Dedi, dia nanti katanya Dedi nyusul, cuman nggak tahu ya. Tapi dia kontak-kontakan kok, udah bilang udah Mbak selesai. Puput juga nggak ikut menemani Mayang. Ada di mobil. Nah Mayang kemarin kan di videonya Ayu Wisya sempat diajakin ketemu tuh Mayang sama Ayu, katanya mau collab bareng, gimana tuh? Mungkin Tante juga sebagai manajernya gimana? Nanti manajernya ya. Ketemu aku aja dulu deh. Iya, manajernya tuh. Karena dia pengen ketemunya sama Mayang sendiri. Mayang itu nggak pernah pergi sendiri-sendiri. Dia tuh anak rumahan. Kalau pergi sama ibunya, sama adiknya, sama aku. Nggak ada. Dia tuh nggak biasa pergi sendiri. Dia pengennya cuma berdua sama Mayang, ya nggak bisa. Ada orang tua yang damping. Iya, dia bukan anak jalanan. Yang bisa pergi gitu aja. Bang, dari pihak Awi sendiri udah ada pemanggilan gitu? Belum. Ini saksi dalam hal ini saksi korban juga, karena Mbak Mayang juga termasuk yang ikut atau turut di fitnah, dicemarkan nama baiknya di situ, sehingga baru beliau hari ini mungkin beberapa hari ke depan akan ada kurang lebih 2 saksi lagi yang nanti akan memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dengan Nah Bang, ini sebenarnya Mayang itu ikut laporan juga atau cuma jadi saksi aja sih Bang sebenarnya? yang lapor itu adalah Pak Dodi, karena ya pelapor nggak apa-apa, cuma satu aja, tapi dalam prosesnya kan bisa aja kemudian Mbak Mayang juga sebagai korban dalam hal itu, karena namanya disebut-sebut dalam video TikTok itu. Bang, kalau pencemaran nama baik, biasanya pihak kepolisian menyarankan untuk berdamai. Gimana Bang? Iya. Ya kalau kita sih pada prinsipnya akan begitu semua proses, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi kita. Kan? Jadi ya apapun juga itu insya Allah kita akan kan dari awal kita juga punya itikat baik, punya niat baik untuk menyampaikan somasi itu kan dalam rangka minta klarifikasi. Artinya kita bertemu, duduk, bicara dari hati ke hati, apa sih, kok apa yang membuat Anda merasa rugi gitu loh, sampai Anda tega banget itu dengan kata-kata dan kalimat yang begitu nggak bagus, nggak sopan, nggak santun,
menyerang personal orang seperti itu kan tidak bagus, ditonton oleh banyak orang. Tapi kan kemudian itu tidak ditunjukkan. Padahal kalau dari awal itu ditunjukkan, mereka datang dan bertemu, saya kira permasalahan tidak sampai ke sini. Iya. Ya, tapi karena mereka tidak merespon itu, ya merasa mereka benar mungkin atau tidak bersalah, ya udah tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama buktikan aja. Nah, Maya kemarin juga sempat bikin TikTok tuh kan, kelihatannya kamu down banget sama masalah itu. Iya, pengaruh Yang segala gitu. TikTok kamu bikin dihujat netizen, itu segala macam kayak kamu baru bikin. Ya nggak apa-apa, sekali-kali aku mencurahkan apa yang Mengucapkan ya. rasakan di Salah satu dampak gitu kan. Iya, itu salah satu dampak bulian tuh seperti itu. Seperti Itu baru itu, mayang ini berpengaruh. ya. Masih banyak mayang-mayang lain yang di luar yang belum tentu dapat support apa segala macam. Kita harus belajar ada yang berikutnya. Jadi dampak bully ini tuh sebenarnya parah ya Bang ya kalau dilihatin. Sangat parah. Banyak yang Itu kan bunuh mengganggu diri. psikologi. Iya. Dan kan tidak semua orang punya mental yang kuat Iya. menghadapi bullying dari masyarakat. Iya. Nah, kalau kemudian ini tidak dicegah sedini mungkin, nggak kasihan nanti generasi anak bangsa kita ini itu mau dibawa kemana. Apalagi kreativitas yang sudah mulai mencabik-cabik ke hati dan nurani orang lain. Dan dia merasa bahwa ada kebebasan dia untuk berekspresi, tapi tanpa sadar dia juga telah melanggar hak dan kebebasan orang lain. Iya. Itu yang ya bahkan juga membunuh karakter orang lain. Itu yang sangat kita sayangkan. Dan mudah-mudahan ini adalah pengalaman untuk kita semuanya. Untuk ke depan tidak lagi ada bullying-bullying seperti ini, tidak lagi ada kreativitas yang kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian menyerang personal orang yang pada akhirnya tidak mendidik untuk anak-anak Indonesia ke depan. Oke. Agenda selanjutnya seperti apa nih Bang? Untuk agenda Eh, berikutnya. Kita nanti menunggu langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh penyidik. Insya Allah kita akan berproses sesuai dengan baik, lancar. Kami juga terima kasih kepada penyidik yang profesional dan baik sekali. Kurang lebih tadi 2 jam pemeriksaan atau pemberian keterangan oleh Mbak Mayang. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Ya, tadi mungkin beberapa pertanyaan, Bang. Ada 22 pertanyaan. Tentang apa aja, Bang? Ya, terkait apakah Mbak Mayang mengenal yang bersangkutan atau tidak, kemudian apa motivasinya, lalu apa yang Mbak Mayang rasakan, terus apa yang dirugikan, kemudian bagaimana teman-teman di sekolah dan masyarakat lainnya menerima atau bersikap terhadap Mbak Mayang sendiri selama ini, dan itu semua telah dijawab dengan baik, dengan tegas oleh Mbak Mayang. Belum ada pertanyaan dari ini. Mas, selama ini dibully atau seperti apa Bang akibat itu Bang? Iya, saya kira kita semua juga tahu bahwa karena saudara Awi itu followersnya juga banyak, jutaan bahkan, sehingga tentu dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan itu telah ditonton oleh jutaan orang. Dan itu sangat tidak baik untuk sebuah edukasi teristimewa terhadap anak-anak, terhadap remaja, bahkan juga masa depan anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Apalagi klien kami Mbak Mayang ini sendiri kan umurnya masih umur remaja lah, masih menduduki bangku SMA, sekolah SMA atau SMU. Nah, itu tentu bukan sebuah pendidikan yang baik, bahwa kita menghargai setiap kreasi dan inovasi dari siapapun juga dia. Mau dia itu YouTubers, mau dia itu selebgram, mau dia itu artis, siapapun. Tapi yang pasti ada hal yang tidak boleh dilupakan dalam juga menjaga harkat dan martabat serta nama baik daripada orang-orang yang selama ini menjadi tujuan daripada dugaan bullying itu sendiri. Nah, itu yang menurut kami sangat tidak bagus dalam membangun psikologi dari anak-anak dan remaja kita. Karena Indonesia ini mestinya harus menjadi sebuah negara yang bangkit, maju bersama, tapi tentu dengan menjaga etika, harkat dan martabat. Mayang gimana tadi jadi saksi? Kes turunan kes.
terganggu lah. Merasa gak enak aja dalam Mayang mungkin kata-kata atau bulian apa sih Mayang yang paling parah yang kamu dapatkan Mayang? ya. Kata-kata atau bulian apa sih yang paling parah yang pernah kamu dapatkan mungkin? Yang paling menyakitkan Yang paling menyakitkan? Banyak sih, gak bisa Banyak, sangat banyak sekali. banyak banget. Untuk perawatan sendiri belum pernah ada itikat baik untuk kita Belum, kami sudah menginformasi yang bersangkutan 3 kali. Hingga saat ini belum ada komunikasi dalam bentuk apapun, seperti membalas somasi maupun juga call atau bertemu, sama sekali tidak ada itikat baik. Bahkan justru kami melontar di beberapa tayangan di TikToknya, yang bersangkutan justru menantang untuk kami melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, sebagai warga negara yang